Ferry, Saya pastor. anak muda nih. Masuk itu. Yuk, mari. Ya. Selamat sore Pastor. Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah datang ke rumah kita. Dan kami agak terkejut kok tiba-tiba Pastor datang ke rumah kami. Kira-kira ada apa Pastor? Begini, Bang. Juga tadi Listia ini datang ke pastoran tadi, katanya dengan diawali saya sedang galau, Pastor, katanya. Lah, kenapa galau? Karena situasi Covid ini barangkali, dan dia juga mendengarkan beberapa bagaimana tanggapan umat ketika mengikuti misa online atau ibadat keluarga di tengah-tengah keluarga. Nah, jadi supaya nanti memang benar-benar sampel atau bukti bahwa kami datang untuk mendengarkan bagaimana seri umat secara langsung ketika mengikuti live streaming misa online. Inilah kedatangan kami ke sini, berbagi pengalaman, berbagi cerita, bagaimana pengalaman kita di tengah-tengah keluarga mengikuti misa online ini. Tapi sebelum ke sana, mungkin bisa kami tanya, selama ini yang mana orang Amang Inang ikuti keluarga di tengah-tengah keluarga ini, misa online atau ibadat keluarga? Hari itu sekitar ada sebelum 2 minggu lah, 2 minggu. Minggu yang lalu sama kemarin itu kami ibadat karena katekis Baine mengantarkan tata cara ibadat. Sebelumnya itu kami ikut live streaming itu ya. Jadi kami kira live streaming itu tidak ada. Rupanya bilang sama Bapak Bene, mungkin ada itu tapi nggak diapakan. Udahlah, ini aja lah yang kita bawakan karena ini yang diantarkan sama kita. Nah, justru itulah yang mau kita coba nanti gali atau ketahui secara bersama-sama supaya nanti kita semakin ke depan ini dalam situasi Covid ini nanti bisa kita buat semakin mantap. Apa kira-kira keluhan atau pengalaman yang baik ketika mengikuti misa online ini, dan mana lebih tepat nanti mengikuti misa online atau ibadat keluarga? Mungkin nanti si Bene juga nanti bisa bercerita, nanti bersharing nanti bagaimana ikut misa online entah dari TV, dari HP, supaya nanti semakin kita mantapkan nanti bagaimana pendekatan pastoral nanti kita buat nanti selama situasi Covid ini. Siapa yang memulai? Oke, terima kasih Pastor. Oke. Kalau menurut saya misa online itu memang bagus. Bisa kita lihat langsung, pastornya bisa kita lihat, kemudian petugas-petugasnya bisa kita lihat, lalu mazmurnya bisa kita dengarkan nada yang pas. Betul. Lalu khotbahnya juga bisa kita dengarkan secara langsung. Tetapi ada sedikit kelemahannya Pastor. Waktu kami misa melalui online itu di rumah mertua, memang saya bilang itu sama adik Ipa, maunya kalau pas misa seperti ini, tidak usah ada yang WA agak terganggu. Kadang agak jadi menggerutu. Ini apanya ini? Kadang nanti pas sudah pastor gini, kadang WA ada tertutup. Itu sedikit kelemahannya. Kemudian dari segi perangkat, kami iya Pastor, kurang tahu menyambung ke TV. Jadi ke TV atau ke laptop, sehingga pakai HP. Jadi kalau kami di rumah mertua itu ada 4 Android, 4-4-nya main dipasang semua ya? Pasang semua, sehingga bisa langsung ngapa. Tetapi kadang tidak bisa serentak. Kadang HP satu sudah Amin, ini baru lagi mau A. Kemudian Pastor kurang fokus memang. Kenapa kurang fokus? Karena nanti ya? Iya Pastor. Misalnya sudah masuk, misalnya nanti tata cara perayaan Ekaristi, ada lagi nanti anak-anak yang pergi ke kamar mandi, pergi kemana, ada yang memang kita ketawa. Kadang kami juga terpengaruh. Online yang jadi tengok pastor itu. Pergi ke belakang sebentar. Jadi seperti agak main-main memang. Lalu 2 minggu terakhir tuh karena pas katekis Bene ngantar itu,
kami ikuti memang itu, kami buat keyboard seperti di gereja lah. Oh, kami itu nanti untuk ibadat. Mungkin pengalaman apa yang bisa Mbak Inang bagaimana kira-kira pengalaman selama Kalau ikuti? mengenai live streaming itu, Pastor kan memang bagus juga karena di sana sepertinya kami juga mengikuti perayaan Ekaristi itu karena kami melihat dengan secara langsung. Iya. Nah, kemudian pada waktu live streaming itu seringkali kami juga kebingungan lagu. Nah, nomor lagu pada waktu pertama dulu ada yang menyebutkan nomor lagu, tetapi sesudah berikutnya tidak ada lagi lagu. Nah, didengarkan dulu apa yang dinyanyikan. Setelah dinyanyikan, tahu liriknya sedikit, oh ininya itu. Cari. Sudah selesai di sana lagu, kami masih mencari. Jadi ada yang tunggu maknya itu, datang yang satu, ininya itu. Jadi seperti kurang kusuk juga, Pastor. Oh, iya. Kemudian lagi kalau pas waktu mendengar renungan khotbah, memang semua tenang, diam. Nah, kemudian memang tahu anak-anak pastor kan, pas waktu misa itu ada yang lari-lari ke sana kemari, ada apalagi si Peri, ya nggak tahu kita. Memang lebih, kalau menurut saya pastor kan lebih enak memang kalau live streaming. Ya. Si Bene bagaimana kira-kira pengalaman mengikuti live streaming itu? Bisanya serius kamu mengikutinya? Tidak. Tidak ya? Karena seperti menonton mungkin ya, menonton di televisi ya. Nah, ada 2 kali mengikuti ibadah keluarga itu. Kalau kita bandingkan antara perayaan live streaming dengan ibadat keluarga itu, di mana kira-kira lebih cocok, lebih pas untuk keluarga sendiri supaya nanti bisa kita lebih perhatikan untuk ke depan dalam situasi Covid ini? Kalau ibadat itu pastor kan, pas ibadat itu udah 2 kali kami melaksanakannya, Iya. semua terlibat. Siapa yang memimpin? Bapak. Mantap. Sebagai ketua KBG, iya. Semua terlibat. Si Bilangnya Bene ikut membaca? iya pastor. Makanya bacaan pertama nanti si Rahel, bacaan kedua si Bene, kemudian mamanya Mazmur, bapaknya Itu justru ini. Dari persembahan. si Beri. Yang mana nih? Yang mana? Pilih terus. Jadi waktu ibadat itu pastor kan kami semua terlibat. Giliran renungan seperti semalam, karena ada renungan dari pastor juga, kita ambil renungan dari pastor itu aja. Nanti lari pula penjelasannya. Oh, itu kelemahan. Tapi tidak apa-apa. Nanti bisa kita perbaiki ke depan. Apakah nanti kita buat renungan? Tapi sekurang-kurangnya misalnya seperti yang kita buat selama ini untuk sharing 7 langkah itu, mana ayat atau perikop yang menarik itu saja nanti diulang-ulangi, tidak apa-apa. Misalnya tidak ada renungan dalam situasi yang seperti ini, tapi kalau misalnya bisa nanti membuat renungan singkat, bisa juga sih kira ke depan. Mungkin ibu juga bisa. Bisa. Karena pemimpinnya kan. Ya apa-apa. Oke, mungkin Pastor ada lagi yang mau ditanyakan atau harapan ya? Harapan saja. Harapan dari keluarga ini selama masa Covid. Memang kalau yang ibadah seperti yang dibuat 2 minggu berturut-turut itu ada memang hikmahnya, positifnya, tetapi kurangnya itu ada memang. Pas nanti homili saya agak bingung. Waktu pertama itu ya saya bilang intinya paslah sekarang kita seperti Rasul yang dulu, kita takut kena corona, makanya kita mengunci pintu. Itu saya bilang. Lalu yang kemarin saya bingung, bagaimana menjelaskan ini perjalanan ke Emmaus, panjang pula. Putarlah pastor itu, diputar Pastor. diputar videonya. Lalu kalau menurut saya memang lebih bagus yang ini. Kenapa? Waktu saya menjemput di Celengan, umat pun seperti itu. Maunya adalah apa itu? Ibadat itu. Ibadat itu. Teksnya itu ya. Iya. Supaya bisa nanti misalnya keluarga berkumpul. Pas. Lalu bisa kita lebih serius. Seperti semalam kami ibadat di hari ini gitu ya.
Nah, dijemputnya ke sini gantian. Oke lah, karena hanya duanya inilah jemput kami sudah siap. Karena kami pas jam 9 masuk, selesai jam 10 jemputnya. Nah, supaya semua terlibat katanya, bisa anak-anak, bisa ibu-ibu. Memang saya juga agak cocok. Saya anggap itu sebagai diklat bagi saya. Latihan. Nah, latihan. Iya, diklat. Makanya saya bilang nanti kembalikan ini ya, saya perlu karena mau saya pelajari itu saya bilang. Itu memang pastor. Kalau boleh, tapi memang tambahlah nanti tugas KBG ini mengantar. Terima Tapi kasih. pastor kan dalam ibadat itu anak domba Allah nggak ada. Jadi pada waktu ibadat itu selalu kami nyanyikan anak domba Allah. Nggak apa-apa kan pastor? Karena kebetulan kalau kami di kampung, pergi ke kampung, gereja di kampung, nama dia dibuat Terus. walaupun tidak ada. Walaupun tanpa ibu. Iya. Nama dia dengan anak domba Allah beda. Iya, nama dia Kudus. Nama dia Kudus. Anak biru-biru. Anak biru-biru. Oh, iya, Anak iya, iya. biru-biru. Nah, betul. Silakan ibu orangnya. Iya. Ya, begitu Mang Inang. Memang bahwa dengan situasi COVID ini, beginilah dulu situasinya, bahwa kita diajak untuk ikut ibadat dari rumah kita masing-masing, bisa lewat live streaming, bisa lewat ibadat keluarga secara bersama-sama. Dan satu harapan yang pasti supaya situasi ini cepat berakhir, dan barangkali sama harapan kita dan umat yang lain juga ada kerinduan untuk supaya bersama-sama nanti ikut dalam perayaan di gereja seperti biasa yang kita lakukan. Tapi ada yang hal positif dari COVID ini yang boleh kita pikir, yang boleh kita lihat, bahwa dengan adanya seperti yang dikatakan tadi, lebih tertarik untuk mengikuti ibadat di tengah-tengah keluarga. Ini hal yang positif nanti, supaya nanti semakin banyak petugas pastoral yang selama ini misalnya bapak atau ibu jarang untuk memimpin, tapi dengan situasi ini, dengan dikondisikan, disituasikan bahwa harus ikut terlibat semua, anak-anak terlibat, suami dan istri juga terlibat, dan ini suatu hal yang positif. Jadi setelah selesai nanti COVID ini, makin banyak petugas pastoral. Jadi ketika ada nanti dua lingkungan atau ibadat KBG nanti, tidak ada lagi yang merasa sungkan untuk memimpin ini atau ini. Saya sudah bisa, karena situasi COVID ini yang kita lihat suatu hal yang positif. Kita berdoa bersama-sama, semoga situasi ini cepat berakhir dan tetap kita teguh dalam pengharapan, kita sehat-sehat, tetap semangat untuk melakukan segala kegiatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, sebelum kita akhiri, terima kasih telah menerima kami, kita telah berbincang-bincang, bersharing, berbagi pengalaman atas situasi yang kita alami. Maka mari kita serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami syukuri kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam situasi ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap berada bersama kami, menyertai kami dalam situasi ini. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami telah berbincang-bincang, berbagi pengalaman, menjumpai, bersharing dengan keluarga Bapak Selaban di rumah ini. Semoga pengalaman ini meneguhkan kami satu sama lain dalam situasi ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menuntun kami, membimbing kami, menyertai kami dalam situasi ini, agar kami semua terhindar dari segala ancaman akibat situasi COVID ini. Karena keberanian Tuhan, semoga Engkau yang senantiasa memberkati kami, memberkati segala rencana niat baik keluarga di rumah ini. Hadirlah selalu bersama mereka, agar mereka tetap dikuatkan, diteguhkan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Inilah ya Tuhan dua harapan dan permohonan kami akan sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang kita doakan pada kesempatan ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Horas. Oke Mang, jadi begitu dulu, terima kasih banyak. Oke, siap. Senang ya. Tail.
Peri, salam dulu pastor. Hai, mantap. Nanti kalau udah besar jadi pastor ya? Iya, Pastor. Ya. Ah, mantap. Iya, Pastor. Iya. Listia. Sepertinya hampir-hampir sama pengalaman keluarga Pak Limbong dengan keluarga Pak Silaban. Artinya lebih cenderung memilih untuk ibadat keluarga. Bagaimana kamu lihat tadi? Begitu kan? Iya, memang saya juga melihatnya begitu, Pastor. Nah, dari sharing mereka tadi, mereka juga mengungkapkan bahwa lebih khusyuk mengikuti yang dari ibadat sabdanya itu daripada live streamingnya. Berarti nanti fokus kita ke depan itu nanti kita mantapkan. Untuk periode episode ini cukup dulu dua keluarga, Pak Limbong dengan Pak Silaban. Tapi dari pengalaman mereka hampir sama ya, bahwa mereka lebih tertarik untuk ibadat keluarga ini daripada bisa online live streaming. Itulah nanti kita kembangkan untuk ke depan. Mungkin nanti episode berikutnya coba kita gali lagi informasi selain kunjungan, dan mereka saya kira sudah rindu kehadiran pastor di tengah-tengah keluarga. Mungkin situasi COVID ini tetap kita berupaya dan menjaga jarak, kebersihan, dan jangan lupa juga bahwa intinya itu adalah kunjungan dan mendoakan mereka. Itu barangkali. Jadi sekarang kita kembali ke pastoran, Pastor. Iya, kita kembali ke pastoran, baru melihat nanti bagaimana situasi selanjutnya nanti. Listnya kita hampir tiba ini. Iya, kita sudah sampai. Nggak terasa 30 menit sudah kita lewati, dan memang sangat bermakna ya. Iya, sekarang saya juga sudah merasa galau. Ya. Nggak galau lagi, Pastor. Karena kerinduan saya juga ternyata kerinduan umat juga. Jadi sama-sama rindu dan sudah mengungkapkan kerinduannya itu. Jadi sore ini terjauh kegalauan itu ya. Sudah terjawab, Pastor. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita sampai. Oke. Yuk. Kita masuk ke dalam supaya tetap steril, bersih. Kita cuci tangan, baru nanti kita minum sejenak, minum kopi, snack. Oke? Mari.